Dalam hal ini sikap saya sudah saya tuangkan di dalam puisi. Coba sampean lihat, sampean pahami ya. Puisi apa kemarin judulnya itu? NO-ku jangan ada di persimpangan ya. Nah, itu banget cinta saya, perhatian saya kepada NO. Lawang saya cinta NO itu sebelum saya lahir. Loh iya, ibu saya itu ceritanya ketika berapa bulan itu anak kerayahan, tingkepan, sampai saya brojol lahir ya nanti ada asrokolan ya biasa itu. Tradisi-tradisi yang memang dilaksanakan di daerah saya itu ya. Begitu. Jadi saya cinta NO jauh sebelum saya lahir. Makanya apa yang saya tulis di dalam puisi-puisi saya tentang NO itu adalah bentuk cinta, perhatian dari keprihatinan saya. Ngertes nggih? Sementara respon saya atas apa yang disampaikan oleh Rais Am PBNU saat ini, yaitu Abah Yahya Miftahul Akhyar, maka ya monggo semua orang punya hak untuk berkomentar apapun. Bisa dipahami nggih? Silakan, itu respon beliau. Ya, kalau respon saya kan begitu yang tertulis di puisi itu. Ya setidak-tidaknya saya mengatakan apa yang disampaikan oleh Kiai Maduddin ini adalah sebuah hasanah ilmu. Jadi bukan tesis ya, kajian ya, yang menambah hasanah ilmu. Yang setiap orang masih sangat mungkin untuk sama-sama mengkaji, sehingga bisa menemukan titik temu. Dan menurut saya, tidak ada pertemuan yang paling pas. Tolong diperhatikan. Tidak ada pertemuan yang paling pas. Tidak ada pertemuan yang lebih tepat. Kecuali pertemuan itu dihadiri antara pihak RA dan pihak Kiai Maduddin. Bisa difahami ya? Tujuannya apa ini? Untuk membahas, ngobrol bareng, ngopi, anjang sana, silaturahim, ngopi, yang biasa ngerokok ya bareng ngudut, begitu aja. Yang pasti bukan perdebatan, diskusi aja biasa. Tempatnya mah boleh di mana saja. Mau pihak RA yang ngundang boleh, pihak Kiai Maduddin yang mengundang boleh. Syukur-syukur Nahdlatul Ulama bisa memfasilitasi pertemuan ini. Bahkan kalau mereka percaya nih, Sumedang juga siap untuk memfasilitasi pertemuan. Niati wae silaturahim. Kartos ya, kalau masalah kajian keimat, saya sudah baca bolak-balik itu. Bahkan sebelum saya ketemu dengan beliau, sebelum kenal ya di Benda Kerep, saya sudah baca bolak-balik itu apa yang beliau sampaikan itu. Saya sudah katakan dari awal kan, 100% ini adalah hasanah ilmu. Sehingga harapan saya para ilmuwan, ya lah mencek bahasa pesantren mah para alim nggih, ulama bisa kumpul bareng, bisa duduk bersama untuk turut mengkajinya. Termasuk di dalamnya ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Tapi dalam masalah ini ya tidak mutlak bahwa NO itu harus larut di dalamnya. Walau polemik ini menyeret warga Nahdliyin. Karena kita sama-sama tahu istilah Habib itu dengan segala kekurangan dan kelebihannya ya adanya di Nahdlatul Ulama. Maka jangan sampai ada istilah NO ketempuhan. Apa itu ketempuhan itu? Ya NO jadi kena batunya. Siapa yang mulai, siapa yang mengakhiri. Ya jangan ada istilah begitulah. Ini kan sebuah kajian ilmu. Hasanah ilmu itu bisa mengalir kapan saja dan di mana saja. Nah, kita semua ini sedang membutuhkan win-win solution.
Kartos nggih. Sebab NU terlibat atau tidak terlibat di dalam polemik nasab ini, itu semua sudah jadi konsumsi publik, sudah jadi pembicaraan masyarakat dari segala kalangan di mana-mana. Tidak hanya di dunia gaib atau di medsos, tapi di dunia nyata, di pinggir-pinggir jalan, di pojok-pojok warung sudah mulai menjadi bahan pembicaraan ini. Bahkan di tempat-tempat majelis pengajian ini. Malah saya dapat informasi sebagian orang sudah merasa resah ini. Nggak tahu resahnya itu diiringi dengan gelisah apa tidak. Ini serius ini, kalau sekarang serius ini. Jadi sebagian orang itu sudah ada yang memberikan laporan kepada saya, sudah masuk ke ranah ancaman kiai di sana sini, sudah ada persekusi, kata-kata caci maki dan lain-lain dan lain-lain. Pokoknya mah sangat tidak memberikan edukasi, sangat tidak memberi contoh yang baik bagi generasi anak-anak kami. Dan ini kami khawatirkan bisa memicu terjadinya pertikaian, perpecahan di antara umat yang notabene adalah warga Nahdliyin. Lah monggo, kalau sudah begini, NU mau ikut cawe-cawe silakan. Enggak juga, ya monggo. Itu bagaimana kebijakan mereka yang duduk sebagai pengurusnya. Dengerin nih ya semuanya. Yang jelas jangan bentur-benturkan kami sebagai warga Nahdliyin dengan NU. Dan menurut saya mah, ini ya menurut saya ini, tidak mungkin nasab itu dijadikan bahan kajian Bahsul Masail. Sebab ilmu nasab itu adalah ilmu pasti, ilmu yakin, ilmu genetika. Moncek bahasa pesantren mah ya ilmu kekerabatan al-qarabah, al-ittisal baina insanain bi al-ishtirak fi wiladatin, baik yang qoribatin atau yang ba'idatin. Ya kecuali orang tidak paham tentang ilmu genetika, baru boleh itu dibasul masail kan. Allah ya karim. Jadi ilmu darah ini, nasab itu, ilmu sajarah, pohon keturunan, silsilah asal muasal manusia, yang tentu faktor penentu dan sebab musababnya itu sudah ada pakem ilmunya. Jadi tidak masuk dalam kaidah fikih furu'iyah. Ngertos nggih? Alhamdulillah. Kalau saya pribadi mah lebih pas kalau masalah nasab ini pemerintahlah yang harus cawe-cawe. Ya kalau pemerintah mah mungkin tidak ada istilah ketempuhan ya. Gak ada istilah kena batunya. NU juga sebetulnya tidak boleh menggunakan istilah ini. Jangan sampai ada istilah kena batunya. Karena kewajiban kita semua adalah mensyiarkan ilmu. Apalagi pemerintah punya kewajiban untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa damai, rasa sejahtera, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain, rasa keadilan, tidak terkecuali polemik nasab ini. Karena pemerintah punya perangkat-perangkat bagian apa dan siapa yang harus menangani masalah polemik ini. Maka nih, saya berharap kepada saudaraku sekalian, para netizen, dan juga semualah saya berharap kita minta ke pemerintah, kalau perlu kita desak pemerintah untuk ikut cawe-cawe. Setidak-tidaknya ada beberapa hal yang disinyalir mengandung ucapan-ucapan provokasi, ceramah-ceramah yang adu domba, ujaran kebencian, yang menyimpang dari kaidah-kaidah ajaran agama Islam yang oleh sebagian orang itu sering disebut sebagai sesat dan menyesatkan karena diajarkan kepada orang lain. Ceramah-ceramah yang mengandung kebohongan publik, menipu, mendustai umat, doktrin sana, doktrin sini. Ini termasuk indikasi-indikasi ajaran yang menyimpang. Karena semua itu mengatasnamakan Islam. Kartos, apa pemerintah tidak perlu hadir dalam hal seperti ini?
Ya, saya berharap setidak-tidaknya Majelis Ulama Indonesia perlu untuk turun tangan melihat indikasi-indikasi semacam ini. Monggo, siapa yang sependapat dengan saya, tulis di kolom komentar. Sugan lamun komentarnya 10.000 orang mah viral ini, pemerintah mah insya Allah akan ikut cawe-cawe. Insya Allah, monggo silakan. Belum pemutar balikkan sejarah. Mudah-mudahan saja ini bermanfaat. Ada lagi pertanyaannya?